Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini datangnya dari narasumber. Cerita pada kali ini tentang pesugihan Sate Gagak. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini saya ingin menceritakan satu kejadian mistis yang bersangkutan dengan Sate Gagak. Sate Gagak. Kalimat itu masih sangat awam di telinga masyarakat. Namun kali ini ada seorang pemuda, sebut saja namanya Putra. Putra yang waktu itu masih merantau di ibu kota. Dia dihubungi oleh salah seorang temannya ataupun salah satu temannya, sebut saja namanya Nanda. Nanda ini berpesan, seandainya nanti di Jakarta ada yang jual burung gagak, tolong belikan aku burung gagak pakai uangmu dulu. Nanti jika pulang dan bawa burung gagak itu, uangmu aku ganti. Putra yang mendapatkan pesan seperti itu sempat bingung. Burung gagak? Untuk apa burung gagak itu? Namun karena itu pesan dari temannya yang berada di kampung, ya mau tidak mau Putra berusaha mencari burung gagak itu di pasar hewan sampai berkeliling di sekitar Jakarta, mencari tempat yang menjual burung gagak itu. Sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya Putra menemukan penjual burung gagak. Burung gagak yang dijual itu harganya kisaran 250.000 per ekornya. Harganya mahal juga ya. Kukira nggak ada 100.000, pikirnya Putra pada kala itu. Namun karena itu amanah dari temannya, ya mau tidak mau Putra harus mengeluarkan uang tabungannya untuk membeli seekor burung gagak. Setelah mendapatkan burung itu, dia kemudian tidak langsung dibawa pulang ke kampungnya, tapi dirawat di kontrakannya selama beberapa hari sampai waktu libur tiba. Setiap harinya diberi makan dan juga minum, dirawat selayaknya milik sendiri sampai 4 hari lamanya. Setelah hari libur tiba, waktu itu hari Sabtu dan Minggu, Putra langsung siap-siap untuk pulang ke kampung dengan membawa burung gagak pesanannya si Nanda ini. Dia menggunakan jasa ojek untuk mengantarkannya ke terminal kota. Putra yang pulang menggunakan bus antar kota hanya memakan waktu selama 3,5 jam untuk sampai di kampung halamannya. Penumpang bus yang duduk bersebelahan dengan Putra sempat heran karena yang dibawanya ini seekor burung gagak. Dengan membawa burung gagak itu, Putra tidak langsung ke rumahnya, namun dia menemui Nanda untuk mengantarkan pesanannya tersebut. Setelah burung gagak itu diserahkan kepada Nanda, burung ini memangnya untuk apa ya? Aneh sekali, beli kok burung gagak, kayak nggak ada burung yang lain aja kamu. Kamu tinggal ikut saja nanti, nggak usah protes. Kamu kan ini sudah dapat burungnya. Ya gimana kalau nanti malam burung ini kita sembelih terus kita sajikan ke salah satu tempat yang katanya di sana itu keramat dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Disajikan gimana? Kamu nggak usah macam-macam dan kamu nggak usah aneh-aneh. Apa kamu nggak takut kenapa-napa? Urusan kayak gitu urusan nanti. Yang penting kita sajikan saja sate gagak dulu ini di tempat keramat itu. Putra tidak habis pikir dengan apa yang disampaikan oleh Nanda. Burung gagak kok disate sih kamu? Kakaknya Nanda yang waktu itu ikut dengannya, ia mendukung keinginan Nanda untuk menyajikan sate gagak itu. Dikarenakan mitos yang beredar kalau ada salah satu tempat keramat yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang jika menyajikan sate gagak di malam hari. Ayolah, kamu ikut kita saja mumpung kamu pulang kampung. Putra yang terus-menerus dirayu Nanda dan juga kakaknya, akhirnya pun Putra mengiyakan ajakan Nanda dan kakaknya untuk menyembelih dan juga menyajikan sate gagak itu. Sore harinya burung gagak itu disembelih dan dipotong, dibuat beberapa tusuk sate. Sampai singkat ceritanya kira-kira jam 8 malam Putra, Nanda dan kakaknya pergi ke satu tempat yang sudah disepakati, yaitu di bawah pohon besar yang katanya itu
tempat keramat. Setelah sampai 3 tusuk sate gagak itu ditaruh di bawah pohon sembari mengucapkan kalimat-kalimat permintaan. Nanda yang mengucapkan, "Siapapun penunggu di sini, saya minta nomor togel yang bakal keluar esok hari." Putra yang mendengar permintaan Nanda yang diucapkan dengan lantang itu sempat kaget. Nomor togel. Putra yang masih mencerna apa yang dikatakan Nanda dan kakaknya, semua ucapan itu terasa berputar-putar di otaknya. Sampai akhirnya Putra tersadar. Astagfirullah, apa maksud kalian? Wah, diam aja kamu Put, gak usah berisik. Kalian datang ke tempat keramat ini hanya untuk meminta nomor togel. Iya. Sudah, diam. Semoga kita dapat nomor togel besok, ujar kakaknya Nanda dengan mengucapkan kalimat-kalimat permintaan. Nanda yang melihat sekeliling pohon besar itu, tiba-tiba hembusan angin malam itu sangat terasa sekali. Bulu kuduknya itu pun sampai berdiri. Saat menghadap ke pohon besar itu, kemudian dia berteriak. Sosok bayangan hitam dengan sorot mata merah menyala pun muncul secara tiba-tiba di hadapannya si Nanda ini. Nanda yang tepat berada di depan pohon besar itu langsung menghampiri Putra yang berada di parkiran motor dan langsung menepuk pundak Putra. Putra. Apaan sih Nan kamu? Itu lihat, coba kamu lihat di balik pohon itu ada apa? Saat Putra ini mengarahkan penglihatannya ke balik pohon besar itu. Dilihat secara seksama, keduanya melihat dari bawah ke atas, semakin tinggi, sampai atas itu. Kemudian ada sinar merah yang menyala. Saat 2 sinar merah itu menyorot mereka dengan tajam dan keluar dengan wujud aslinya yang sangat besar dan sangat menyeramkan. Sontak saja mereka kemudian lari terbirit-birit dengan wajah ketakutannya. Sementara kakaknya Nanda yang keluar dari toilet secara spontan pun ikut lari meninggalkan tempat itu dan 2 sepeda motor mereka. Dengan nafas yang tersengal-sengal sampai mereka berhenti di depan musola yang letaknya jauh dari pohon keramat itu. Nafas mereka kemudian memburu dengan kaki yang diselonjorkan sembari istirahat. Sampai mereka kemudian tersadar. Motornya di mana yo? Tanya Nanda kepada kakaknya. Yo, masih di sana lah. Ya udah, sana ambil. Aku tunggu di sini. Loh, kok saya sih? Kamu aja sana. Lagian kenapa lari-lari juga ya? Tadi itu tepat di bawah ataupun di belakang pohon besar itu ada sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu seperti genderuwo dengan tubuh yang sangat besar. Gimana aku gak lari coba? Jangan ngawur kamu. Aku tuh gak ngawur. Kalau gak percaya tanya si Putra sana. Sudahlah, jangan ribut. Ini masalah motor gimana? Siapa yang mau mengambilnya? Mereka yang saling tunjuk itu. Ya, sampai jam 10 malam perdebatan itu tidak kunjung usai. Sampai akhirnya mereka pun memutuskan mereka bersama-sama ke tempat di mana motor mereka berada. Dengan mengendap-endap dan juga langkah pelan, tatapan mata Nanda sama Putra, juga kakaknya, tidak mau mengarah ke pohon keramat itu karena takut sosok itu akan muncul kembali. Setelah dirasa aman, mereka bertiga kemudian langsung bergegas menaiki motor dan meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, tapi mereka singgah ke musola yang dekat dengan rumahnya Nanda. Hampir jam 12 malam mereka kemudian membicarakan tentang sosok genderuwo yang mereka lihat di balik pohon keramat itu. Sampai akhirnya mereka menyepakati untuk tidur di musola saja. Saat mereka tertidur, tubuh Nanda yang tidak bisa diam. Dia itu kemudian menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, seperti orang yang sedang bermimpi buruk karena tidurnya ini sangat gelisah. Dan ya benar, Nanda itu memimpikan sosok genderuwo yang datang dengan mengucapkan, "Kamu akan kukasih 4 angka tapi dengan syarat kamu harus memberikan 3 ekor burung gagak. Yang setiap burungnya itu harus dibagi 7 tusuk sate
yang nantinya berjumlah 21 tusuk, dan kamu akan jadi orang kaya secara mendadak. Nanda yang memimpikan sosok genderuwo itu membuatnya langsung terbangun dengan nafas yang memburu. Ia tidak menyangka sosok itu ternyata masuk ke dalam mimpinya. Saat itu juga Nanda langsung membangunkan putra dan juga kakaknya. Bangun. Ada apa sih? Aku baru saja mimpi ketemu genderuwo itu. Sosok itu minta 3 ekor burung gagak yang dipotong dan juga setiap 1 ekornya ini dibuat 7 tusuk. Ya, jadi 7 tusuk sate itu agar jumlah keseluruhannya menjadi 21 tusuk sate gagak. Ya, harus diserahkan di bawah pohon keramat yang tadi kita kunjungi itu. Dan aku dikasih 4 nomor togel nantinya yang harus dipasang besok malam, dan aku akan jadi orang kaya secara mendadak. Bener, genderuwo itu mau ngasih 4 nomor. Iya bener. Berapa nomornya? Nomornya itu seperti angka yang tadi disebutkan. Tapi kita harus menyerahkan sate gagak itu terlebih dahulu sebelum pasang nomor togel itu. Yang benar saja kamu. Dapat dari mana burung gagak itu? Sedangkan 1 ekornya itu harganya kisaran 250.000. Tapi mana ada di kampung ini yang jual burung gagak? Ibu Putra. Karena Putra sendiri sewaktu di Jakarta, cari burung gagak itu susahnya setengah mati. Dia harus keliling di sekitaran Jakarta dulu, baru nemu penjual burung gagak itu. Udahlah, gak usah dipikirin, gak usah dikasih aja lah. Burung gagak kan harganya mahal juga. Sudahlah, gak usah dibikin pusing, ungkap kakaknya Nanda. Ya, tapi aku penasaran, ujar Nanda. Ya udah gini aja, coba lihat besok malam nomor itu muncul apa tidak. Ya, kamu jangan masang dulu. Singkat ceritanya, besok paginya Putra sama Nanda itu masih kepikiran tentang sosok genderuwo itu dan bingung antara mau pasang nomor atau tidak. Sampai matahari tidak terlihat lagi dan digantikan oleh sinar rembulan, 3 ekor burung gagak itu tidak didapatkan. Memang niatnya sudah tidak mau membeli, jadi mereka pun ya tidak masalah. Nah, pas jam 11 malam, waktu pembukaan nomor togel mereka ini kemudian mendengar kabar kalau nomor yang dikasihkan oleh sosok genderuwo itu benar-benar keluar 4 angka sekaligus. Mereka ini antara percaya dan tidak, dan juga khawatir. Seandainya pasang, pasti kita akan kaya raya secara mendadak. Tapi bisa jadi kita mengalami musibah. Apa jangan-jangan kita bertiga yang akan dijadikan sate oleh sosok genderuwo itu, ujar Nanda. Ya, mungkin saja akan dijadikan tumbal sama genderuwo itu karena genderuwo itu sudah ngasih 4 angka. Seandainya kamu tadi masang nomor togel itu, ya mungkin saja kamu kena imbasnya, tunggas Putra. Pikiran-pikiran buruk pun menghantui mereka. Singkat ceritanya, nomor yang tidak dibocorkan ke siapapun itu keluar dengan nilai fantastis yang membuat Putra ini penasaran dan mencoba menanyakan kepada kakeknya yang sekaligus seorang praktisi di desanya. Putra ini menceritakan semua kejadian yang dialaminya bersama Nanda dan juga kakaknya. Kalau yang dilakukannya kemarin itu pada malam itu, dia itu naruh 3 tusuk sate gagak. Ya, terus malam harinya Nanda didatangi sosok genderuwo lewat mimpinya dengan memberikan 4 angka, tapi ada syarat yang harus dilakukannya lagi. Syarat itu adalah Nanda ataupun kita bertiga harus menyajikan 3 ekor burung gagak yang nantinya dijadikan sate sejumlah 21 tusuk sate gagak. Maksud mimpi itu sebenarnya apa kek? Terus nomornya kok langsung keluar itu bagaimana ya? Kalau seandainya nomor togel yang dikasih sosok gaib yang berwujud genderuwo itu ditaruhkan atau dipasang oleh kalian bertiga, kemungkinan besar Nanda ataupun kalian bertiga akan menjadi tumbal sosok genderuwo itu sendiri. Ya, dikarenakan kalian sudah mendapatkan kekayaan dari genderuwo itu melalui nomor togel. Sosok genderuwo itu sudah menyebutkan apa yang dia inginkan kan, berupa 3 ekor burung gagak itu. Dan 3 ekor burung gagak itu adalah pertanda kalau yang diminta itu 3 orang, yaitu kamu, Nanda, dan kakaknya. Syukurlah kalian semua ini tidak masang ataupun menaruh taruhan nomor togel tadi.
Sekalipun nomor itu tidak jadi keluar dan kalian akan menyajikan sate gagak ke pohon besar itu, jika ada apa-apa kakek tidak akan ikut campur dan tidak akan membantu kalian sedikit pun. Setelah Putra mendapatkan informasi dari kakeknya, akhirnya paham maksud dari sosok genderuwo itu. Namun 3 bulan kemarin ada orang yang datang ke pohon keramat itu. Memang dia mendapatkan undian nomor togel sebesar 150 juta. Tapi baru beberapa hari menggunakan uang tersebut, orang itu mengalami kecelakaan, dan bukan hanya si pemasangnya saja yang mengalami musibah, tapi anak istrinya pun mengalami sakit-sakitan yang sampai beberapa bulan ini belum bisa disembuhkan. Kalau kamu gak percaya, silakan kamu datang saja ke orang itu. Antara percaya dan juga tidak dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya, Putra mengajak Nanda untuk datang ke rumah orang itu untuk memastikan dan membenarkan cerita dari kakeknya. Kalau ada orang yang mendapatkan undian nomor togel di pohon keramat tersebut dengan mendapatkan uang sampai 150 juta rupiah, tapi orang itu langsung mengalami musibah dan juga anak istrinya mengidap penyakit yang sampai sekarang ini belum bisa untuk disembuhkan. Dan setelah sampai di rumah orang itu, sebut saja namanya Tony menceritakan awal mula dia mendapatkan nomor togel itu. Dia melakukan hal yang sama seperti Putra dan juga Nanda. Tony bahkan menyiapkan burung gagak yang masih hidup dan 12 tusuk sate burung gagak demi mendapatkan nomor togel dari penunggu pohon keramat itu, karena dia pada waktu itu sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan dari keluarganya ini. Dan tidak butuh waktu yang lama, Tony pun akhirnya mendapatkan 3 pasang nomor yang akan keluar besok malamnya. Dengan perasaan yang senang tanpa memikirkan dampaknya, Tony ini memasang 3 nomor itu. Apa yang diharapkan dan apa yang dikatakan sosok genderuwo itu benar. Tony mendapatkan uang sebesar 150 juta rupiah. Dengan rasa bangganya, uang itu diberikan kepada anak dan istrinya untuk membeli kebutuhan keluarganya. Namun di saat Tony ini akan berangkat bekerja, dia mengalami kecelakaan sampai kakinya lumpuh dan hanya bisa berbaring di atas ranjangnya saja. Mata yang sudah sayu dengan mulutnya menganga, untuk bicara pun harus pelan-pelan kata demi kata. Sementara kondisi anak istrinya pun tidak jauh beda dengan Tony. Mereka mengalami sakit di bagian lehernya. Setiap malamnya ini rasa sakit di leher tidak bisa ditahan lagi. Hanya air mata yang mereka keluarkan. Untuk berbicara pun mereka benar-benar sudah tidak sanggup. Sudah diperiksakan ke beberapa dokter, tapi hasilnya nihil, sama sekali tidak ada perubahan. Tony melihat keadaan anak dan istrinya yang kesakitan. Dia pun hanya bisa menangis dan juga menyesali perbuatannya. Sampai singkat ceritanya, Putra dan Nanda membawa kakeknya Putra ke rumahnya Tony untuk menyembuhkan penyakit yang mereka alami itu. Namun kakeknya Putra ini berujar, "Ya, ini akibatnya. Kalian menyajikan sate gagak dengan permintaan-permintaannya, termasuk meminta nomor togel itu. Nyawa kalian ini sudah jadi taruhannya. Tinggal menunggu waktu saja. Nyawa mereka akan diambil oleh sosok genderuwo dan akan dijadikan budak di alam mereka. Kita yang ada di sini sebaiknya berdoa saja. Bacakan surat Yasin sebanyak-banyaknya agar mereka tidak lagi merasakan sakit disiksa oleh sosok genderuwo itu di alam jin." Karena anak dan istrinya Tony ini sudah siap untuk disembelih, ya makanya lehernya ini terasa sakit. Putra dan Nanda dan juga beberapa warga yang ada di rumah Tony benar-benar sangat terkejut mendengarnya. Tidak menyangka siksaan sosok genderuwo di pohon keramat itu tidak main-main. Apalagi sudah menyajikan sate dan sate gagak lagi. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terus terdengar sampai keadaan Tony, istri dan anaknya ini meronta-ronta dengan teriakan kesakitan. Nafas yang sudah tersengal-sengal, sampai mereka bertiga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Putra, Nanda dan juga kakaknya sangat-sangat bersyukur mereka tidak jadi memasang nomor togel yang diberikan sosok genderuwo itu. Mereka yang melihat Tony dan juga keluarganya yang sangat kesakitan dan akhirnya meninggal dunia pun bergidik sangat ngeri. Alhamdulillah, mereka yang masih diberi kesempatan untuk berubah menuju jalan yang lebih baik
dan mereka bertiga sudah tidak mau lagi menyajikan sate gagak ataupun menyajikan hal lain yang berhubungan dengan tempat-tempat keramat tadi. Mereka takut akan mengalami hal yang sama seperti Tony dan keluarganya yang memakan uang dari bantuan setan. Bagi siapapun itu yang sedang kesulitan dalam masalah perekonomian, janganlah kalian melakukan hal-hal seperti ini ya teman-teman. Iblis akan memberikan kalian kekayaan dan iblis pun akan memberikan kalian siksaan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Dan berikut merupakan pengalaman dari narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang punya cerita-cerita menarik, yaitu kisah misteri di kehidupan kalian, bisa kalian kirimkan ke channel ini ya teman-teman melalui email yang ada di kolom deskripsi video kali ini. Terima kasih atas support kalian selama ini dan juga dukungan kalian selama ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian komen di kolom komen video kali ini ya teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini. Jangan lupa juga untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, dan jangan lupa untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di cerita-cerita terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.